Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramulana dengan PMD 2005-1061-002. Jadi saya akan melaksanakan tugas konversi KSI atau keamanan sistem informasi untuk learning pad machine learning pada MSIP Bangkit Academy 2024. Oke, adapun daftar isinya atau overview-nya itu dimulai dari pengenalan Bangkit, pengenalan KSI, pengenalan ML, dan kemudian korelasi ML dan KSI, dan project capstone, project timeline, pengalaman capstone, dan kesimpulan. Oke, kita lanjut ke slide pertama, pertama saya perkenalkan tentang Bangkit Academy dulu. Jadi Bangkit Academy ini merupakan program MSIP dari Kampus Merdeka oleh Kemendikbud, dan program ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dan sertifikasi teknologi. Bangkit menawarkan 3 learning path, yaitu machine learning, mobile development atau Android, dan cloud computing. Program ini membekali keahlian teknologi, soft skill, dan kemahiran bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk beralih dari dunia akademis ke dunia kerja dan sukses di perusahaan-perusahaan terkemuka. Oke, jadi untuk metode belajar sendiri, ini secara garis besar terbagi menjadi ini. Yang pertama itu ada self-paced study, kemudian ada IRT session, dan weekly consultation. Self-paced tadi ini menggunakan platform Coursera dan decoding melalui modul teks, video, dan project. Kemudian IRT session ini singkatan dari instructor led training, di mana sesi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu IRT tech. Dalam kasus ini karena learning path saya machine learning, itu saya akan mendapatkan LTML, kemudian soft skill akan didapatkan oleh seluruh peserta Bangkit. Soft skill ini berkaitan dengan keterampilan keterampilan lunak, atau seperti terkait mindset, kemudian terkait time and energy management, kemudian adaptasi, teamwork, project management, dan juga professional branding dan interview. Kemudian di weekly consultation ini bersama mentor masing-masing, itu kita akan berdiskusi terkait dengan kendala selama mingguan itu, baik itu secara akademik, non-akademik, atau selama di studi independennya, itu akan dibahas di weekly consultation. Atau terkadang kita akan melaksanakan games atau permainan untuk sekedar refreshing setelah belajar di Bangkit, atau sharing bersama teman-teman yang lainnya yang berada pada study group yang sama. Oke, kita masuk ke KSI-nya. Di sini KSI itu merupakan keamanan sistem informasi, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan cyber security. Ini merupakan ilmu yang penting dalam dunia teknologi, karena tidak hanya benda fisik yang dapat dicuri. Misalkan di rumah kita terdapat emas, emas itu bisa jadi dicuri. Tetapi tidak hanya benda fisik seperti emas yang dapat dicuri, melainkan data pribadi kita juga dapat dicuri oleh pihak yang tidak beretika atau tidak bertanggung jawab terhadap ilmu yang dimilikinya dalam dunia teknologi. Jadi ini sangat penting kita terapkan dalam sistem apapun yang kita kembangkan. Nah, ini contoh beberapa kasus. Di sini salah satunya kebocoran data yang sering di Indonesia. Kemudian ada illegal access yang mencari celah melalui aplikasi atau sistem atau produk kita dan menyisipkan konten yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya waktu itu Unila sempat diretas dan terdapat promosi judi online. Jika orang tidak bijak menanggapi itu, maka bisa jadi dia akan terlena oleh judi online dan itu akan merugikan diri sendiri. Juga secara institusi itu juga mencemarkan nama baik Unila. Kemudian ini ada satunya lagi, DOS attack, itu distributed denial of service. Di sini cara kerjanya itu si penyerang akan kamuflase menjadi beberapa komputer atau menyisipkan virus dalam komputer-komputer ini dan menargetkan suatu sistem. Misalnya ini biasanya dilakukan ke server. Jadi servernya itu diserang bersamaan sehingga nanti servernya ini akan mengalami overload dan servernya tidak dapat diakses. Tentu saja itu akan merugikan banyak pihak, baik dari sisi
pemilik hingga end user. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ML. ML merupakan machine learning. Ini ilmu yang sedang ngetren atau ilmu yang sedang baru saat ini. Ilmu ini mempelajari bagaimana caranya membuat mesin atau komputer itu menjadi cerdas layaknya manusia. Dan ada hal penting yang harus diperhatikan ketika mengembangkan machine learning, yaitu etika ketika kita mengembangkan ML model. Untuk saat ini, pengembangan ML itu keseringan masih dipantau, tidak boleh membiarkan mesin itu benar-benar belajar sendiri, sebab itu akan mengerikan atau tidak bagus untuk kedepannya. Ada banyak bidang di machine learning itu sendiri, ada kaitannya dengan AI, deep learning, algoritma, dan yang pastinya algoritma. Kemudian kuncinya ada dua ini, itu algoritma dan learning. Kemudian ada peningkatan, analisa, dan machine learning ini juga kita bisa manfaatkan menjadi autonomous system atau sistem otomatisasi. Kemudian machine learning itu dibangun melalui scratch atau dari dasarnya itu dari neural networks, yang mana neural networks ini meniru cara kerja otak manusia, di mana terdapat di dalam otak kita itu terdapat jutaan atau bahkan belasan juta neuron yang dapat terhubung satu sama lain. Kemudian di sini ada classification. Contoh sederhananya, kita bisa mendeteksi sebuah pesan email itu merupakan pesan spam atau itu pesan yang normal. Kemudian ada data mining, ini juga bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan insight dari data atau untuk lebih mengenali data, di mana data itu sekarang seperti menjadi sumber minyak baru. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, atau perusahaan-perusahaaan lainnya itu mengumpulkan banyak data untuk nantinya dianalisis dan dapat dicari insight bisnisnya. Oke, ini beberapa korelasi antara ML dan KSI. Pertama itu ada pendetection anomali sistem. Misal kita memiliki sistem perbankan itu, jika ada orang lain yang login tidak sesuai dengan waktu, tempat, atau hak akses, itu dapat dideteksi oleh modelnya. Kemudian ada detection malware lebih dini, kemudian ada detection phishing spam. Itu contohnya dalam kasus email tadi. Biasanya pesan spam itu kaitan dengan iklan yang sangat-sangat tidak nyambung dengan hal yang biasa kita lakukan. Kemudian untuk phishing sendiri, ini kejadian yang marak terjadi sebenarnya di Indonesia sendiri. Seringkali akses keamanan itu dijebol melalui phishing, di mana di sini kita memanfaatkan teknik social engineering yang akan merugikan, membuat user itu terpancing untuk memasukkan data pribadinya ke dalam sistem mereka, sistem yang dibuat oleh si peretas atau hackernya. Kemudian kita juga bisa menerapkan otomatisasi insiden keamanan sistem. Misalkan dalam kasus perbankan itu terdapat laptop atau komputer yang terinfeksi dengan ransomware. Dengan adanya model ML atau model AI-nya, itu modelnya secara cepat dapat mengisolasi sistem itu agar ransomware-nya tidak menyebar ke sistem atau perangkat lainnya. Oke, jadi untuk selanjutnya yang paling berkaitan dengan KSI di sini itu adalah proyek kami Maskop, di mana tim saya itu adalah C242 PS325 dari Bangkit Academy, dan ini logo Maskop kami. Ini project timeline-nya. Ini kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu machine learning, cloud computing, dan mobile development. Sedangkan bagian general ini adalah hal yang harus kami kerjakan semua, tidak masing-masing learning path. Nah, di sini ada timeline-nya. Kemudian inilah tim kami. Jadi dari tim ML itu terbagi menjadi 3 orang, yaitu saya, Rahimullah, Haikal Al-Ghifari, dan Alexis Manuru. Kemudian dari tim MD ada Aditya Johansyah, ada Ray Gavrilia, dan dari tim CC itu terdapat Iqbal dan Gaby. Kebetulan kemarin dari MSIB Bangkit itu kami dibolehkan memilih melalui
memilih tim dari universitas yang sama, sehingga dengan berbagai pertimbangan, dengan timeline yang mepet, saya memutuskan untuk memilih tim yang berada dalam satu nilai saja. Terutama yang sudah saya kenal, yaitu dari TI. Ini mereka berada pada angkatan yang sama dengan saya, itu angkatan 22. Kemudian inilah tampilan end user kami atau tampilan di mobilenya, di mana bagian pertama ini terdapat welcome, kemudian sign up, login, home, analyzer, dan result. Jadi aplikasi kami ini dikembangkan untuk mendeteksi jamur itu beracun atau tidak berdasarkan dataset yang sudah kami temukan atau sudah kami cari melalui Kaggle. Jadi di sini alurnya itu dari tim machine learning itu kami memodelkan model ML-nya untuk dapat mengklasifikasikan mana jamur yang beracun, mana yang tidak. Kami mendapatkan lebih kurang 50.000 dataset berbagai jenis jamur, dan di situ kami mencoba membagi lagi untuk jamur kategori ini termasuk edible atau poisonous, atau dengan kata lain apakah ini jamur yang bisa dimakan atau beracun, seperti itu. Oke, jadi di dalam aplikasi ini yang paling berkaitan dengan KSI-nya itu pada bagian sign up dan login, di mana user itu nanti akan diminta masukkan nama, email, password, dan confirm password. Dan login, email, dan password. Di sini user tidak bisa sembarang user langsung masuk ke aplikasi ini, sehingga ini salah satu contoh keamanan sistem informasi pada project Capstone kami. Untuk bagian lainnya itu fitur-fiturnya mulai dari analyzer, kemudian ini terdapat ensiklopedia mushroom pada bagian home, dan resultnya itu akan terlihat resultnya itu edible atau poisonous, dan confidence score-nya. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian ini. Ini ada fitur tambahan, itu di bagian profil terdapat history, kemudian terdapat dark mode. Dan di sini juga dapat melakukan logout, itu juga salah satu bagian dari keamanan sistem informasi yang sederhana, sehingga user itu bisa logout dan bisa login. Nah, selama pengalaman Capstone kami itu, alhamdulillah kami berhasil mencapai top 50 untuk kategori product track, mana tim kami itu adalah C242 PS325 di bagian ini, dan mendapatkan nilai yang memuaskan untuk project Capstone. Dan pengalaman ini sangat berkesan bagi kami semua, sehingga kami menjadi lebih semangat dalam belajar ke depannya. Dan untuk pengalaman project lainnya, saya sendiri selaku leader atau PM dari tim ini merasakan manfaat yang baru, di mana yang tadinya saya hanya fokus pada bidang tertentu, itu saya berusaha melihat dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang machine learning, dari sudut pandang computing, dan dari sudut pandang mobile development. Di situ pemahaman saya jadi lebih banyak, dan saya tahu ternyata yang paling menyulitkan atau yang paling sulit dari mengerjakan sebuah proyek itu adalah mengintegrasikan semuanya. Waktu itu kami terkendala lama ketika ingin integrasikan dari ML ke MD atau MD ke CC, tapi akhirnya kami berhasil melalui Capstone ini dan menyelesaikan proyeknya dengan baik. Oke, mungkin kita lanjut ke kesimpulan saja. Jadi keamanan sistem informasi harus diterapkan ketika mengembangkan produk berupa sistem, serta machine learning dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keamanan lebih lanjut. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.